Yo hello guys, welcome back to my channel Zonime. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas topik yang nggak bakal habis untuk dibahas, Darling in the Franxx season 2. Mungkin kebanyakan dari kan emang nggak bisa move on ya dari Zero Two gitu. Karena ya nonton Darling in the Franxx cuma buat nonton Zero Two sih kalau gue sendiri. Sebelum gue record video ini, gue habis scroll YouTube dan ternyata ada juga yang bikin topik yang sama dengan gue ini. Ya sayangnya banyak banget untuk video ini. Jadi ya semoga aja video ini tembus 50 viewer. Karena di video yang sebelumnya udah tembus 350 viewer. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Gue terharu, gue jadi terharu banget nih. Gue inget pas gue pertama kali nonton Darling in the Franxx dulu, gue excited banget untuk nontonnya. Kamu tahu kenapa? Tentu saja karena Zero Two. Gak mungkin juga gue nonton tanpa ada karakter yang waifable. Kalau dari storynya menurut gue biasa aja untuk genre romance, itu standar banget. Dan juga dari actionnya kurang menurut gue karena gak logis. Lu mau perang di robot tapi nungging. Aduh, gak ada model lain apa. Tapi gak apa-apa, itu juga menurut gue agak kreatif tapi nggak sekreatif gitu. Itu kreatif banget coy. Nah, untuk bumbu romansnya sendiri itu tai banget coy. Ya nggak bisa ngomong apa lagi gue. Aduh, si Kokoro kamu tuh penipu ya, PHP kamu. Kasihan si gendut kan. Oke, sebelum gue masuk ke topik utamanya, gue mau nge-review sedikit tentang ending dari Darling in the Franxx. Ya barangkali kalian lupa atau amnesia gitu kan, gak apa-apa, gue akan bahasnya. Ya, di Darling in the Franxx season 1 musuhnya nggak jadi musnah ya kan, masih ada sisa-sisa dari musuhnya. Dan mereka bilang kalau mereka ingin menyerang balik kalau sudah ada kekuatannya. Dan teman-temannya di akhirnya itu diliatin kalau mereka udah jadi dewasa dan juga punya anak. Beberapa punya anak tapi beberapa juga nggak punya anak gara-gara ngeyuri. Siapa yang namanya ya, yang kacamataan tuh, lupa gue. Dan juga main karakter dan main hero nya tuh Mokat ya. Aduh, ini jujur di episode terakhir gue agak sedih sih, nggak sampai nangis tapi apa ya, sedih banget coy. Gue gak nyangka gitu kalau misalnya main karakternya sama main hero nya tuh harus Mokat bareng coy. Nah, ngelihat dari endingnya, menurut gue pribadi autornya itu cerdas banget. Kenapa? Karena dari ending yang gantung itu bisa dijadikan cerita baru dan ya bisa dilanjutin jadi season keduanya. Ya bisa dibilang main aman sih kalau gue bilang, karena autornya bisa jadi kalau misalnya ada ide baru dia bakal lanjutin Darling in the Franxx-nya. Tapi apakah kalian setuju kalau misalnya ada season 2-nya? Gue bakal ngebahasnya di sini. Perlukah Darling in the Franxx dapat season keduanya? Ada dua jawaban, yaitu perlu dan tidak perlu. Di sini gue akan menjawab dua-duanya juga. Ya, ini menurut opini gue pribadi. Kalau misalnya kalian punya opini sendiri, kalian bisa komen di kolom komentar, guys. Untuk jawaban yang ya perlu, gue akan ngasih satu alasan doang. Tapi satu alasan ini merupakan alasan yang paling universal untuk para wibu, dan gue juga sendiri ngerasa alasan ini cukup masuk akal. Ya, gak bisa move on dari Zero Two. Aduh, emang gue gak bisa move on coy, beneran. Ya gimana gitu, endingnya tuh gak asik banget coy. Masa dikasih sad ending? Aduh. Ya alasannya itu menurut gue paling universal banget, karena kebanyakan orang nonton Darling in the Franxx itu gara-gara Zero Two. Ya, karakter yang paling waifable di Zero Two, dan 2018 tuh dia hype banget menurut gue. Dan di akhir cerita seperti yang gue bilang tadi, ada reinkarnasinya Zero Two. Kebanyakan orang juga pengen ngeliatin apakah reinkarnasi Zero Two ini lebih waifable lagi daripada Zero Two, guys. Karena kan katanya itu Zero Two udah jadi manusia, bukan jadi dinosaurus lagi. Nah, untuk jawaban yang tidak perlu, gue ada alasan yang menurut gue itu masuk akal banget, dan itu bisa dicerna buat kaum penikmat cerita kayak gue. Sebenarnya gue penikmat cerita juga, tapi kalau misalnya ada karakter waifable ya mending karakter waifable kan. Nah, alasan yang pertama adalah ending season satunya tuh udah good banget, masterpiece dan memorable. Ya, membekas banget di hati. Bahkan kalian pun nggak bisa move on kan dari ending dari Darling in the Franxx season satunya.
Dan kalau misalnya ada season lanjutannya, menurut gue bakal ngancurin ending season satunya guys. Ya bisa jadi ceritanya agak ngaco ataupun gak serk buat kalian, jadi itu akan menodai ending dari season satunya yang udah bagus banget. Untuk kelas kedua ini menurut gue juga cukup logis. Main karakternya udah mokat dan main hero-nya juga udah mokat kan. Dan juga teman-teman MC itu udah pada dewasa coy, dan juga punya anak gitu loh. Otomatis mereka nggak bisa pakai Frank lagi karena ya yang pakai Frank itu cuma bisa remaja perempuan dan remaja laki-laki berdua nungging di sana. Nah, kalau misalnya ganti karakter ya harus ganti karakter, gak mungkin kan ganti karakter. Itu mending buat judul lagi sih. Dan kalaupun karakternya sama ya temennya Hiro sama temennya Zero tuh bisa jadi ganti genre. Ya bener lah ganti genre. Apa lo tega anime lo ganti genre? Gue sih kagak. Dari beberapa alasan di atas bisa disimpulkan bahwa ya menurut gue nggak perlu adanya season kedua dari Darling in the Franxx guys. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba kalian kasih opini kalian di kolom komentar guys. By the way guys, buat kalian yang ngakuin Zero tuh sebagai waifu kalian, mending kalian cari yang lain deh, karena ya pasti Zero tuh milik gua lah ya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan juga maafkan kalau ada kata-kata yang mungkin kurang pantas di video ini guys. Dan jangan lupa untuk like kalau misalnya kalian suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Kalau misalnya kalian terhibur dengan channel ini, silahkan di subscribe guys. Gue jadi Zurime, undur diri, thank you and see you on your next video guys, bye bye.